ada dua hal yang kita perlu catat, yaitu bahwa dalam pewartaan kerajaan Allah, Yesus menggunakan dua cara, yaitu melalui sabda dan melalui tindakan. Kita lihat dulu tentang sabda. Ya. Allah ingin manusia memahami kehendak Tuhan, ya, maka berbagai cara itu dilakukan oleh Allah supaya manusia itu paham. Manusia itu mengerti apa yang dimaui oleh Allah. Nah, salah satunya dengan sabda yang dikemas dalam perumpamaan. Jadi sebelumnya bangsa Israel juga menerima sabda Allah lewat hukum Taurat, lewat kitab suci yang mereka punyai. Nah, tetapi dengan kehadiran Yesus, sabda itu menjadi sungguh nyata. Artinya sungguh nyata itu Yesus betul-betul bisa dilihat, bisa didengarkan secara langsung. Nah, salah satu cara sabda adalah dengan perumpamaan. Lalu apa itu perumpamaan? Mengapa? Perumpamaan itu adalah pesan yang disampaikan dalam bahasa kiasan. Bahasa kiasan simbolik, imajinatif, dan perbandingan. Oke, ada bahasa kiasan, imajinatif, dan perbandingan. Mengapa perumpamaan itu diberikan? Pertama, agar perumpamaan itu mudah dipahami. Sepertinya dalam budaya Israel pada waktu itu, perumpamaan ini menjadi hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang kalau bicara atau menjelaskan sesuatu kepada orang-orang, ya. Nah, gaya bahasa bercerita ini memudahkan orang untuk memahami apa yang mau dimau. Nah, di dalam cerita itu latar belakangnya diambil dari kehidupan bangsa Israel sendiri yang kebanyakan adalah petani, nelayan, dan macam-macam. Nanti kita akan lihat perumpamaan apa saja yang diberikan, ya. Perumpamaan ini juga sesuai dengan kondisi, pengalaman, kejadian yang dialami atau kebiasaan mereka sehari-hari. Sehingga apa yang diceritakan itu betul-betul menyentuh. Contoh saja, saya bercerita kepada Anda tentang sesuatu, tetapi menggunakan bahasa peternakan yang Anda sendiri bukan seorang peternak. Tentu Anda tidak akan memahami itu dengan baik. Tetapi kalau saya menggunakan bahasa yang memang akrab dalam kehidupan Anda sehari-hari, ya, maka Anda akan mudah memahami, ya. Begitu juga dalam keadaan bangsa Israel pada waktu itu, mereka menerima pewartaan Yesus itu dengan bahasa yang mereka pahami. Ya, oke, kita lihat contohnya. Nih, ada perumpamaan tentang penabur. Nah, ini tentu berhubungan dengan kehidupan mereka sebagai petani, ya. Ada perumpamaan tentang pukat. Pukat itu jala. Nah, itu berhubungan dengan kehidupan mereka sebagai nelayan. Lalang di antara gandum dengan pertanian, tentang mutiara yang hilang, tentang benih itu. Itu kan dunia mereka. Mari kita lihat inti yang disampaikan dalam perumpamaan. Pertama, tentang perumpamaan penabur. Di dalam perumpamaan penabur, Yesus mau mengatakan bahwa untuk mencapai kerajaan Allah itu selalu ada tantangan, ya. Betapapun Yesus itu gagal mewartakan kerajaan Allah, tetapi Yesus tidak pernah putus asa, ya, untuk mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kebaikan itu gampang saja, ginilah. Kamu ngomong tentang kebaikan itu kan juga hal yang sulit toh, gitu loh. Memberitahu orang untuk menjadi baik itu tidak gampang. Selalu ditentang, selalu dikucilkan, ya. Bahkan anak yang mengingatkan temannya yang berbuat salah pun itu aja bisa ditentang oleh teman-temannya sendiri, gitu. Dianggap menjilat, dianggap
Wah ini pro A, pro B ya. Di Indonesia juga sulit kok menentang kejahatan korupsi itu. Selalu mendapat pertentangan. Sama ini Yesus juga waktu itu berusaha menentang kejahatan tapi juga selalu menghadapi tantangan. Lalu kita lihat perumpamaan tentang pukat dan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dua perumpamaan ini sebenarnya perumpamaan yang saling berdekatan. Inti ceritanya sama. Jadi kalau pukat orang menyebarkan jala di laut kan pasti dia akan mendapatkan ikan ya. Nah, ikan yang didapat itu pasti ada ikan besar, ada ikan kecil, mungkin ada ikan yang beracun, ikan yang tidak beracun. Nah, itu semua terjaring dalam pukat. Ya. Mau menunjukkan apa toh? Bahwa kerajaan Allah itu ya berlaku bagi semua orang, baik itu baik, orang jahat, semua diberi kesempatan. Dan kita ini memang hidup berdampingan dengan kebaikan dan kejahatan. Lalang di antara gandum, demikian juga perumpamaan ini. Lalang itu rumput, jadi rumput itu tumbuh di antara tumbuhan gandum. Nah, apakah kita bisa melarang bahwa rumput tidak tumbuh di situ? Ya tidak bisa. Rumput itu ya akan tumbuh begitu saja di antara gandum itu. Nah ya, sehingga kalau bicara tentang lalang dan gandum mau menunjukkan apa? Atau bahwa ya dalam kehidupan kita di dunia ini ada orang jahat, orang baik sekaligus. Tinggal kita ini diharapkan mau memilih yang mana gitu kan. Mau hidup dengan yang mana gitu. Dengan orang jahat atau orang baik gitu. Nah, tuh. Lalu perumpamaan tentang mutiara yang hilang. Mau menunjukkan bahwa Allah itu harta yang sangat berharga. Seperti mutiara atau seperti uang atau apapun ya, zaman sekarang ya. Yang hilang lalu dicari orang. Yang lebih lucu adalah bahwa orang kerap kali mencari uang atau mencari kekayaan itu melebihi mencari Tuhan. Padahal yang memberi kekayaan atau memberi uang itu adalah Tuhan. Itu yang kerap kali terjadi di dunia ya. Jadi dunia kita sekarang bahwa uang kadang lebih berharga daripada Tuhan. Nah, tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan ini bicara tentang bagaimana benih itu tumbuh dengan sendirinya. Ya, memang manusia menyiram, tetapi kadang benih itu ada benih-benih yang nggak perlu disiram dia tumbuh. Kalau Anda tahu kangkung ya, kangkung itu disebar aja itu dia tumbuh. Atau rumput di rumahmu atau di halaman rumahmu atau di tamanmu, ya. Rumput itu kamu cabut, berapa hari kemudian tumbuh lagi. Itu mau menunjukkan apa toh dalam perumpamaan ini? Bahwa kerajaan Allah itu tumbuhnya berdasarkan kehendak Allah. Allah yang menghendaki, bukan semata-mata usaha manusia. Ya, itu yang mau diajarkan kepada orang-orang Israel oleh Yesus melalui perumpamaan. Oke, sorry ya saya minum ya. Yang kedua adalah